Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananta Aulia Rahman Nasution dengan NIM 23140172. Kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi komputasi paralel dan distribusi. Jadi langsung saja ke materinya. Yang pertama ialah cloud computing. Cloud computing adalah model komputasi yang menyediakan layanan seperti server, penyimpanan database, dan AI melalui internet. Pengguna tidak perlu memiliki perangkat kerasnya sendiri, hardware-nya sendiri, melainkan cukup memakai resource yang disediakan oleh penyedia cloud service. Cloud memungkinkan aplikasi berjalan lebih fleksibel, mudah dikembangkan, dan dapat menyesuaikan kapasitas sesuai dengan kebutuhan. Model layanan cloud computing ada 3, yaitu infrastruktur as service, penyediaan server, storage, jaringan virtual. Contohnya yaitu AWS, EC2, Google Compute Engine. Lalu model yang kedua yaitu platform as service. Ini menyediakan platform untuk deploy aplikasi tanpa mengelola infrastruktur. Contohnya itu Heroku, Google App, dan Google App Engine. Model yang ketiga yaitu software as service. Aplikasi siap pakai diakses via internet. Contohnya ini Google Workspace, Dropbox, dan Office 365. Contoh dari cloud computing ini sendiri yaitu Google Cloud, AWS, Microsoft Azure, penyimpanan Google Drive, aplikasi e-commerce yang menjalankan servernya di cloud, training machine learning di GPU cloud. Lalu keunggulan dari cloud computing ini sendiri, skalabilitasnya tinggi, resource bisa ditambah otomatis, hemat biaya, tidak perlu membeli server fisik, fleksibel dan mudah diatur, ketersediaan tinggi dan minim downtime, mendukung komputasi berat seperti AI dan big data. Selanjutnya, machine learning dan cloud computing. Machine learning yang memanfaatkan infrastruktur cloud untuk melakukan training dan inferensi model machine learning. Cloud menyediakan GPU, TPU, pipeline data, dan layanan auto ML sehingga proses pembangunan model menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Contohnya ini Google Auto ML, AWS Sage Masker, sistem deteksi wajah pada layanan cloud, chatbot yang berjalan melalui API cloud. Keunggulan dari machine learning dan cloud computing ini, perpaduan ini, proses training jauh lebih cepat dari machine learning biasa, tidak membutuhkan GPU mahal di komputer pribadi, mudah dideploy ke aplikasi, dapat mengelola data berukuran besar. Selanjutnya, edge computing. Edge computing adalah pemrosesan data yang dilakukan di perangkat terdekat dengan sumber data, misalnya IoT, sensor, atau perangkat lokal, bukan dikirim dulu ke cloud. Tujuannya untuk mengurangi latensi dan meningkatkan respon real time. Contohnya ini kamera CCTV dengan AI di perangkat, mobil otonom memproses sensor langsung di mobil itu sendiri tanpa perlu mengirimnya ke cloud. Smart home, lampu otomatis dan AC IoT, sistem monitoring yang berada di dalam pabrik. Keunggulan dari edge computing ini sendiri yaitu latensinya sangat rendah, mengurangi beban jaringan ke cloud, lebih aman karena data sensitif tetap lokal, cocok untuk aplikasi real time. Lalu terdapat fudge computing. Fudge computing ini berada di antara cloud dan edge. Sebagian pemrosesan dilakukan di node lokal, seperti gateway atau router. Kemudian sisanya dikirim ke cloud jika diperlukan. Fog mengurangi beban cloud dan mempercepat analisis. Contohnya ini gateway IoT di pabrik, router yang memproses data kamera sebelum dikirim, sistem pengaturan lalu lintas pintar. Keunggulan dari fudge computing ini, efisiensi pemrosesannya lebih baik, cloud bekerja lebih ringan, mendukung jaringan IoT berskala besar, latensinya lebih rendah dibandingkan sistem yang memakai full cloud. Keamanan data pada cloud dan edge computing. Keamanan pada cloud dan edge computing adalah upaya untuk melindungi data, aplikasi, dan layanan yang berjalan di lingkungan komputasi terdistribusi. Karena proses tidak hanya berlangsung di pusat data, tetapi juga di perangkat dengan pengguna edge, maka resiko dan titik serangan menjadi lebih banyak.
Tantangannya sendiri yaitu tantangan keamanan, yaitu keamanan cloud, akses tidak sah terhadap data atau akun pengguna, kebocoran data karena penyimpanan berada di infrastruktur pihak ketiga, serangan DDoS yang menargetkan layanan cloud itu sendiri, konfigurasi yang salah, misconfiguration, seperti bucket storage yang terbuka. Untuk tantangan di keamanan edge sendiri, yaitu perangkat edge mudah diserang karena sering berada di lapangan, tidak dalam lingkungan yang aman. Data diproses dekat sumber meningkatkan risiko pencurian saat transfer data. Standar keamanan tidak seragam antar perangkat IoT atau gateway-nya. Keterbatasan sumber daya sehingga sulit memasang sistem keamanan kompleks. Strategi dan solusi keamanannya yaitu untuk cloud, enkripsi data disimpan dan saat ditransmisikan, multifaktor authentication untuk menjaga akses ilegal, cloud security posture management (CSPM) untuk memantau misconfiguration, firewall dan WAF (Web Application Firewall) untuk memblokir serangan. Untuk edge sendiri yaitu strategi dan solusi untuk edge yaitu secure boot and firmware protection untuk memastikan perangkat edge tidak dimodifikasi, enkripsi end-to-end antara perangkat edge dan cloud, identity and access management untuk perangkat IoT, pemantauan real-time pada gateway edge untuk mendeteksi anomali. Lalu evaluasi kinerja dan optimasi. Proses untuk mengukur seberapa cepat, efisien, dan stabil sebuah sistem agar komputasi paralel atau distribusi berjalan. Lalu melakukan peningkatan agar performanya menjadi lebih baik lagi. Aspek yang diukur yaitu throughput, jumlah data atau tugas yang bisa diproses dari sistem itu, latensi, waktu respon sistemnya, scalability, kemampuan menangani beban yang besar, resource usage, efisiensi dari CPU, memori, dan jaringan, reliability, kestabilan, dan minim downtime. Teknik optimasinya yaitu load balancing untuk membagi beban sehingga tidak terdapat keterlambatan. Caching agar akses data lebih cepat. Parallel processing untuk mempercepat eksekusi. Auto scaling menambah dan mengurangi server secara otomatis. Optimasi jaringan seperti penggunaan CDN dan Edge. Implementasinya sendiri pada industri yaitu industri teknologi dan web menggunakan cloud untuk hosting, auto scaling, dan load balancing, memproses jutaan permintaan pengguna secara paralel. Untuk industri keuangan, analisis transaksi real time untuk mendeteksi fraud, simulasi risiko menggunakan komputasi paralel. Pada bidang kesehatan, pemrosesan citra medis, CT scan dan MRI, machine learning untuk diagnosis cepat, untuk manufaktur, sistem IoT dan edge computing untuk memonitor mesin secara langsung, prediksi kerusakan, predictive maintenance. Untuk transportasi dan smart city, analisis data lalu lintas secara real time, dan kendaraan otonom membutuhkan edge untuk respon yang cepat terhadap kondisi jalan. E-commerce, rekomendasi produk menggunakan machine learning, pengolahan data besar, big data analytic. Lalu quantum computing. Quantum computing adalah teknologi komputasi yang menggunakan qubit atau quantum bit, bukan bit biasanya ya. Qubit dapat berada pada posisi 0 dan 1, tidak seperti bit yang hanya memiliki nilai 0 dan 1 saja. Qubit ini memiliki posisi yaitu 0 dan 1 atau keduanya sekaligus. Atau keduanya sekaligus, yaitu superposition, dan bisa juga saling terhubung, yaitu entanglement. Keunggulannya itu proses sangat cepat untuk masalah kompleks, efisien untuk perhitungan yang besar seperti optimasi dan simulasi, mampu menyelesaikan masalah yang sulit untuk komputer klasik. Tantangannya, teknologi ini masih berkembang, qubit sangat sensitif terhadap gangguan, membutuhkan perangkat khusus dan suhu yang sangat ekstrim untuk bekerja. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.